Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Doni Maulana Eskom MMSI selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman Mobile 2 serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Gilang Prayoga, lalu ada Rifki Putra Adhadi, lalu Ardira Alfian Zen, dan Faris Fadil Syapanda. Aplikasi CS Station. Dalam pengembangan aplikasi mobile CS Station, tim kami menerapkan metode Scrum sebagai pendekatan manajemen proyek yang terstruktur, fleksibel, dan kolaboratif. Kami membagi pekerjaan ke dalam beberapa tahapan yang dikelola menggunakan aplikasi atau web yang bernama Trello agar pembagian tugas lebih jelas dan progres dapat dimonitor secara real time. Selanjutnya, nah ini kita menggunakan web aplikasi Trello ya teman-teman. Di sini ada contohnya, contoh gambarnya. Yang ada tahapan pertama yaitu storyboard, yang kedua mockup, yang ketiga UI UX design, dan implementasi coding. Pada tahapan pertama yaitu storyboard, penanggung jawabnya yaitu Faris dan Gilang. Pada tahapan ini, kami merancang alur dasar aplikasi dan membuat sketsa awal tampilan storyboard yang menggambarkan alur dari halaman satu ke halaman lainnya. Outputnya yaitu layout splash screen, halaman home berisi toolbar, cover novel, logo, dan tombol pencarian. Halaman konten, detail novel, dan tombol navigasi. Lalu selanjutnya tahapan kedua yaitu mockup. Pada mockup, penanggung jawabnya yaitu Alfian dan Rifki. Tahapan ini merupakan visualisasi dari storyboard yang sudah dibuat sebelumnya. Alfian dan Rifki membuat mockup tampilan antarmuka aplikasi secara visual menggunakan desain statis. Outputnya yaitu desain layout splash screen, desain halaman home, dan desain halaman konten. Lalu selanjutnya pada tahapan ketiga yaitu UI UX design. Penanggung jawabnya yaitu Gilang dan Faris. Pada tahapan ini fokus utama adalah menciptakan desain antarmuka atau UI yang menarik secara visual dan pengalaman pengguna UX yang mudah dan nyaman saat menggunakan aplikasi CS Station. Gilang dan Faris menyusun tampilan berdasarkan mockup yang telah dibuat. Kemudian pengembang lebih lanjut dengan menyesuaikan prinsip desain modern dan user friendly. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu menentukan skema warna aplikasi yang konsisten dan nyaman di mata pengguna. Yang kedua, mendesain layout untuk setiap halaman yaitu splash screen, home, dan konten. Yang ketiga yaitu mengatur penempatan elemen UI seperti tombol back, logo, teks bacaan, dan card novel. Mengoptimalkan desain agar tetap responsif di berbagai ukuran layar. Memastikan bahwa setiap halaman memiliki navigasi yang jelas, intuitif, dan tidak membingungkan pengguna. Dan tahapan yang terakhir yaitu yang keempat, implementasi atau coding. Penanggung jawabnya yaitu Rifki pada bagian XML dan Alfian pada bagian Java. Tahapan implementasi merupakan fase di mana seluruh rancangan dan desain yang telah dibuat diubah menjadi bentuk nyata melalui proses pemrograman. Proses coding dilakukan di Android Studio menggunakan dua komponen utama. Yang pertama, Rifki pengembangan layout atau XML, yaitu membangun struktur layout seperti splash screen, home, dan konten menggunakan XML, lalu mengatur penempatan elemen UI seperti toolbar, grid novel, tombol navigasi, dan konten bacaan. Menyesuaikan tampilan sesuai dengan desain dari tahap UI atau UX, yaitu warna, padding, margin, dan font. Lalu Alfian, pengembangan fungsi Java, menggabungkan setiap layout dengan fungsional aplikasi dan menyusun kode Java untuk, yaitu menampilkan halaman splash saat aplikasi dibuka, menampilkan data novel dalam bentuk list atau grid,
menampilkan detail bacaan salah satu item yang dipilih, lalu mengintegrasikan fitur pencarian novel berdasarkan kata kunci, dan yang terakhir melakukan proses testing dan debugging untuk memastikan fitur berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Wadi Sabanda. Saya dari kelompok 4, saya TI 237. Di sini saya akan menjelaskan apa sih storyboard ini menggambarkan alur pengguna dari splash screen menuju halaman utama. Lalu ke halaman detail text novel. Storyboard ini membantu merancang navigasi antarmap. Kita bisa melihat dari 3 gambar ini merupakan alur dari storyboard. Untuk gambar pertama adalah tampilan halaman dengan keterangan berisi logo aplikasi. Pada gambar kedua, tampilan halaman dengan keterangan berisi logo aplikasi, berisi menu atau buton untuk mencari novel yang diinginkan, berisi subjudul, berisi cover atau gambar like novel jika dia diklik, maka menuju konten. Berisi subjudul, berisi cover atau gambar like novel jika dia diklik, maka menuju konten. Pada gambar yang terakhir, tampilan halaman dengan keterangan berisi buton kembali jika guna mengklik, maka akan kembali halaman sebelumnya. Lalu berisi judul novel yang ia pilih, lalu berisi konten, berisi buton untuk zoom in text, berisi buton untuk zoom out text. Di sini saya akan menjelaskan mockup. Apa sih itu mockup? Mockup merupakan rancangan visual akhir aplikasi staycation yang kami buat menggunakan Figma. Mockup ini menampilkan bagaimana tampilan akhir aplikasi secara detail, mulai dari Figma, tipografi, tata letak, serta gambar-gambar yang digunakan. Dalam mockup ini terlihat halaman splash screen, halaman utama dengan daftar teks novel dan manhwa, serta halaman konten teks bacaan. Desain ini merupakan pedoman dalam implementasi UI di Android Studio. Dari 3 gambar ini, pada gambar pertama, logo dalam nama aplikasi sudah tampak seperti cover awal aplikasi Apple Spreadsheet. Desainnya minimalis dan bersih. Ini biasanya tampilan awal saat aplikasi dibuka. Gambar tengah, tampilan galeri atau daftar bacaan. Ini menampilkan berbagai cover atau komik novel grafis, yang kemungkinan adalah fitur utama dari staycation terlihat rapi dan sepertinya sudah jadi. Pada gambar kanan, yaitu gambar yang terakhir, merupakan tampilan isi bacaan atau reader, menampilkan isi teks dari novel atau komik digital. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebih yang mohon maaf. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, terima kasih kepada teman saya yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya kerjakan pada proyek kali ini. Di sini saya mengerjakan desain atau UI UX dan implementasi kode di bagian UI atau user interface. Di sini desain ini mencakup interaksi pengguna mulai dari tombol pencarian, navigasi ke halaman bacaan, fitur highlight atau penanda teks, hingga fitur zoom in atau zoom out pada halaman konten. Di bagian UX atau user experience berfokus pada kenyamanan dan kemudahan pengguna saat menjelajahi aplikasi. Kami mengatur layout agar ringan, rapi, dan mudah. Di sini ada lebih jelasnya lagi UI UX-nya. Pada sini ada 3 halaman, yaitu splash screen, home page, atau dan detail page. Di halaman splash screen ada logo berukuran 347 dikali 306. Lalu backgroundnya berwarna putih. Di halaman home page, di sini yang di paling atas ada toolbar berwarna biru muda dan ada ukuran logo. Lalu di toolbar juga ada icon atau search bar. Lalu di bawahnya juga ada tulisan light novel. Lalu di bawahnya lagi ada toolbar lagi, ada most popular.
Lalu di bawahnya lagi ada cover si novel. Ukuran poster itu sendiri berukuran 101 dikali 147 dan menggunakan font Hin Madurai ukuran 14. Lalu setelah home page di sini ada detail page. Di sini di bagian detail page juga ada toolbar dan juga ada backbiting yang berukuran 34 dikali 46. Lalu di sini ada judul novel yang user klik atau yang ingin dia baca yang berukuran 20 berwarna putih. Dan di sini ada font isi cerita ukuran 16 regular berwarna hitam. Lalu di sini ada button zoom in dan zoom out. Setelah itu saya akan menjelaskan implementasi atau kode. Di implementasi kode ini ada struktur halaman XML dan jadi itu kami menggunakan Android Studio. Di sini ada splash screen XML, activity main XML dan cover XML. Di halaman splash main XML, di sini kita menggunakan linear layout sebagai kontainer vertikal dan berwarna putih backgroundnya. Terus di situ ada image view untuk menampilkan logo aplikasi di tengah layar. Lalu di halaman activity main XML, layoutnya kita menggunakan scroll fill yang memungkinkan konten halaman bisa digulir ke bawah. Di dalamnya terdapat linear layout vertikal sebagai struktur kontennya. Di bagian atas ada toolbar berwarna biru. Lalu ada image view untuk menampilkan logo kecil di bagian toolbar. Lalu ada edit text yaitu icon search. Terus di bawah toolbar itu ada tulisan text view like novel ditampilkan di tengah setelah toolbar. Lalu ada label section, di situ ada toolbar lagi yang berwarna biru, lalu ada tulisan text view most popular. Lalu di situ ada konten daftar novel menggunakan horizontal scroll fill berisi grid layout dengan 5 linear layout. Tiap novel mempunyai image view untuk cover, text view untuk judul novel. Lalu di halaman cover XML menggunakan frame layout sebagai wadah semua elemen dan menggunakan layout scroll view digunakan untuk memungkinkan konteks teks panjang dan bisa digulir ke bawah. Lalu di dalam scroll view terdapat linear layout dengan orientasi vertikal dan toolbar berada bagian paling atas yang berwarna biru dan berisi image view, yaitu image view ini berisi tombol back, icon back. Lalu ada text view di tengah menampilkan judul yang user klik di halaman home. Lalu di situ ada image button di kiri yaitu zoom in, image button di kanan yaitu zoom out. Mungkin itu saja yang saya kerjakan pada project kali ini. Setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oleh itu, tempat dan waktu saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dira Alfian Zain. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengembangan aplikasi CS Station, sebuah platform pembaca novel ringan dan juga akan membahas arsitektur serta fitur-fitur utamanya khususnya dari sisi implementasinya Java. Untuk awalan, mari kita mulai dengan Splash Activity. Nah, Splash Activity ini adalah layar pembuka yang akan muncul selama kurang lebih 3 detik sebelum pengguna masuk ke main activity. Tujuannya itu adalah memberikan kesan awal yang menarik dan juga mempersiapkan aplikasi sebelum interaksi utama. Nah, setelah Splash Activity, kita akan masuk ke main activity. Di sini pengguna dapat mencari novel melalui fitur edit text seperti yang Anda lihat pada kode di sebelah kanan ini. Ketika pengguna mengetikkan sesuatu, input text akan langsung ditampilkan pada text view dengan bantuan text watcher. Nah, ini memastikan pencarian yang responsif lebih lanjut jika pengguna menekan tombol enter atau search. Sistem akan secara otomatis mencocokkan teks input dengan daftar novel yang tersedia. Dan jika novel yang dicari tidak ditemukan, aplikasi akan langsung berpindah ke halaman cover activity yang menampilkan detail novel yang dipilih. Nah, lanjut di sini ada struktur navigasi umum. Nah, untuk memahami alur aplikasi lebih dalam, mari kita lihat struktur navigasi dan aktivitas Java-nya yang kami terapkan.
Intinya ada 3 aktivitas utama yang bekerja sama. Yang pertama adalah splash activity. Nah, ini bertugas untuk memberikan tampilan awal yang menarik seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu selanjutnya ada main activity yang berfungsi sebagai halaman utama atau home. Disinilah daftar novel yang ditampilkan lengkap dengan gambar sampulnya. Ini adalah pusat navigasi dan awal bagi pengguna. Lalu dari main activity, ketika pengguna mengklik salah satu sampul novel, ini akan memicu intent ke cover activity. Nah, intent ini tidak hanya memicu perpindahan layar, tetapi juga membawa data penting, yaitu novel yang dipilih, sehingga cover activity dapat menampilkan informasi yang relevan. Nah, selanjutnya yang terakhir, kita memiliki cover activity. Nah, ini adalah tempat di mana deskripsi novel akan ditampilkan. Berdasarkan data yang diterima dari intent, judul novel akan muncul di toolbar dan seluruh deskripsi akan ditampilkan dalam text view. Nah, selanjutnya di cover activity ini, kami juga mengimplementasikan beberapa fitur penting untuk pengalaman membaca. Pengguna dapat mudah memperbesar atau memperkecil teks menggunakan fitur zoom in dan out atau tombol zoom in out. Nah, selain itu, fitur highlight teks bacaan juga tersedia. Pengguna dapat menyorot bagian teks tertentu dan yang menarik highlight ini dapat disimpan menggunakan share preference sehingga pengguna dapat menghapusnya kapan saja sesuai kebutuhan mereka. Lalu untuk kesimpulan, aplikasi YCS Session ini dikembangkan sebagai platform baca novel ringan yang praktis dan mudah diakses melalui Android. Proses pengembangannya menggunakan metode Scrum, mulai dari seperti storyboard, perancangan dengan mockup dan wireframe, hingga implementasi menggunakan Java dan XML. Nah, fitur utama aplikasinya kami meliputi perencanaan novel, kemampuan membaca konten novel, fitur zoom in dan out, serta highlight teks bacaan. Dan kami percaya aplikasi ini akan memberikan pengalaman membaca novel yang nyaman dan efisien bagi para penggunanya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.